Oke, selamat datang di channel saya, Sofyan Finansial. Kali ini saya akan coba bagikan bagaimana cara membaca laporan keuangan dengan gampang. Karena kalau kita ketahui bahwa mungkin selama ini bagi teman-teman yang masih baru bergabung di pasar modal, khususnya saham, membaca laporan keuangan itu mungkin dianggap susah ya, atau jelimet, atau mungkin rumit dan segala macam. Padahal kalau kita melihat bahwa membaca laporan keuangan itu ada trik dan tips secara mudah atau jalan pintasnya. Kita bisa shortcut dengan mungkin 5 menit kita bisa menyimpulkan laporan keuangan itu bagus atau jelek. Oke, kita langsung mulai aja. Sebelum kita mulai, saya harus disclaimer bahwa video ini diperuntukkan bagi teman-teman investor yang masih baru bergabung di pasar modal atau ingin belajar dasar-dasar membaca laporan keuangan. Dan tentunya memang membaca laporan keuangan itu ada beberapa hal-hal yang memang kompleks. Tapi di sini saya akan mencoba untuk mempersingkat sesingkat mungkin bagaimana kita bisa jalan pintas agar punya keputusan nih dalam membaca laporan keuangan itu. Oke, kita mulai. Jadi dalam laporan keuangan itu ada konstruksi, ada 3 bagian. Pertama, itu adalah neraca, atau kita bisa sebut balance sheet. Nah, di dalam neraca itu, kita fokusnya melihat di posisi kas, lalu hutangnya, dan modal inti, atau ekuitas. Ya. Yang kedua, konstruksi dalam laporan keuangan itu adalah di laba rugi, ya, atau profit loss. Jadi teman-teman bisa melihat nih di sini bagaimana pendapatannya, revenue, ya, terus beban-beban, sampai ketemu nanti profit atau rugi nih bisnisnya. Nah, poin yang ketiga, ini adalah paling yang penting dalam membaca laporan keuangan, yaitu arus kas. Untuk menganalisa dalam sebuah laporan keuangan itu, ini adalah hal yang paling diperhatikan, atau kita sebut cash flow. Nah, dari 3 bagian ini, teman-teman dalam membaca laporan keuangan secara mudah, ya paling cepat, fokuskan langsung ketika membaca laporan keuangan, habis download dari IDX gitu ya, langsung di sini ya teman-teman. Karena arus kas ini adalah hal yang paling krusial. Apakah kegiatan operasinya itu beneran profit atau rugi nih? Gitu. Jangan, seringkali kan kita melihatnya kadang di laba rugi gitu ya, di income statement. Padahal di income statement ini seringkali berbeda angkanya dengan cash flow. Nah, sekarang kita coba praktek aja langsung konkretnya ke dalam laporan keuangan. Saya coba contohkan dari laporan keuangan Campina Ice Cream ya, atau kita singkat kode sahamnya CAMP. Nah, teman-teman bisa melihat dari halaman pertama, ini langsung skip aja. Teman-teman bisa langsung masuk ke dalam neraca terlebih dahulu. Saya jelaskan secara singkat. Jadi, kita melihat dari tahun 2020 dan 2021 bagaimana perbandingannya. Ini merupakan aset ya, bagian dari neraca tadi yang part pertama. Dalam neraca itu kita melihat aset-asetnya. Nah, yang paling teman-teman perhatikan adalah di bagian kas dan setara kas. Lalu juga ada piutang dan persediaan ya. Saya buletin. Kenapa 3 bagian ini? Karena jika ada penambahan kas dan piutang ataupun persediaan, berarti itu menandakan perusahaan sedang sehat dan growing atau bertumbuh. Kenapa? Karena ada uang kas masuk. Nah, tapi jangan salah kaprah bahwa uang yang masuk ini kita harus telusuri dulu. Jangan-jangan uang kas masuk ini dari mungkin IPO, right issue, dan segala macam gitu kan. Kita nanti akan cross-check penambahan kas dan piutang ini ya, itu berasal dari cash flow-nya ya. Cuman untuk mempersingkat juga, mempermudah ya, teman-teman fokuskan aja di angka-angka ini. Jika ada penambahan, maka itu adalah good news. Seperti CAMP ini, tahun 2020, itu mendapatkan uang, ada kas besar 478 miliar, dan di tahun depannya, itu 610 miliar. Ada penambahan sekitar 130-an ya. Dan ini mendatangkan bahwa perusahaan dari tahun 2020 ke 2021 itu surplus atau profit ya, bertumbuh. Nah, kita langsung skip aja, itu poin pertama dalam neraca. Lalu untuk liabilitas sekarang ya, masih di neraca.
teman-teman fokuskan aja dalam membaca laporan keuangan di bagian neraca ini. Liabilitas itu adalah hutang. Ini saya tulis di sini adalah hutang. Teman-teman fokuskan melihat dalam laporan keuangan itu hutang adalah di hutang bank. Contoh seperti laporan keuangan JRPT ya. Saya skip, kita masuk ke bagian hutang. Mana nih komponen hutang bank? Nah ini. Oh, cuman 5,7 M. Ya, ini satuannya adalah ribuan. Maka kalau kita melihat berarti tambahi 3, berarti 5,7 M. Oke. Nah, dalam konteks JRPT ini hutang banknya tentu sangat kecil. Mungkin teman-teman melihat, Pak, kenapa kok nggak lihat hutang-hutang yang lain? Nah, kalau kita melihat hutang usaha, lalu juga uang muka penjualan, dan segala macam yang angkanya besar-besar di sini, itu adalah hutang-hutang yang berbasiskan untuk keperluan bisnis, ya. Misal piutang, hutang piutang dengan supplier, dan segala macam. Cuman, dalam konteks video ini, teman-teman fokuskan aja di hutang bank. Dan mungkin yang kedua adalah utang obligasi. Ya, seperti obligasi, MTN, dan segala macam. Yang berjenis, intinya adalah hutang-hutang itu yang termasuk berbunga. Ya, kalau hutang-hutang itu berbunga, maka itu akan menimbulkan beban bagi perusahaan. Sehingga dari sini, soal hutang, kita bisa menyimpulkan bahwa jika ada emiten yang memiliki hutang kecil, atau bahkan nyaris tidak ada seperti Campina tadi, itu adalah tanda bahwa emiten itu sangat bagus ya, karena dia beroperasi tanpa menggunakan leverage yang begitu besar. Dan tentunya kasus JRPT ini juga sama, angkanya tidak begitu signifikan hutang banknya. Itu satu, dan kedua teman-teman juga melihat dari hutang ini, jika ada emiten yang tiap tahun hutang banknya itu relatif menurun atau dilunasin ya, artinya manajemen itu sangat peduli dengan komposisi hutang-hutang yang ada di tubuh laporan keuangannya nih. Karena kenapa? Karena hutang bank atau obligasi ini sangat mempengaruhi dari sisi di pendapatannya. Kenapa? Karena beban cost interest atau beban bunga dan segala macam itu. Nah, itu untuk bagian neraca. Lalu untuk ekuitas sekarang ya, masih di neraca nih kita, yang terakhir, bahwa ekuitas itu adalah modal inti ya, teman. Maka biasanya kalau kita belajar accounting dulu di SMA, itu diajarkan HUM, ya. Apa HUM? Harta dikurangin utang sama dengan modal. Artinya adalah jika aset itu dikurangin utang-utangnya, ketemulah modal inti atau ekuitas. Ya ini. Nah, ini angkanya. Makanya ekuitas ini simple. Kalau ekuitasnya itu naik ya, berarti modal intinya itu bertambah karena pertumbuhan dari bisnis itu. Itu simple sih ya kalau ekuitas. Nah, kita langsung sekarang masuk pada bagian yang untuk laba rugi nih ya, atau kita masuk dalam income statement ya. Jadi dalam laporan laba rugi ini kita melihat dari sisi revenue hingga laba tahun berjalan ya. Teman-teman kalau yang untuk laba bersih atau biasanya mereka menyebut laba komprehensif tahun berjalan, teman-teman fokusnya yang di laba tahun berjalan aja ya, bukan komprehensif. Ini biasanya kalau komprehensif, itu dia menambahkan atau penyesuaian dari misalkan kayak pajak dan segala macam. Tapi dalam laporan keuangan ini, konteks dalam laporan laba rugi, teman-teman fokuskan aja lihat laba tahun berjalan dari tahun sebelumnya ke tahun yang sekarang. Lalu selanjutnya juga teman-teman juga melihat nih dari EPS, laba per saham ya, earning per share. Jadi kalau teman-teman lihat di RTI itu sebenarnya menggunakan angka-angka ini. Jika kita melihat dari JRPT ini ada penurunan ya dari 2020 ke 2021. Apakah ini bagus atau tidak? Nah, teman-teman bisa menyimpulkan. Cuman tunggu dulu. Yang tadi saya sebut bahwa membaca laporan keuangan itu jangan terlalu fokus pada laba rugi ini ya, teman-teman ya. Kenapa, Pak? Karena
laba rugi yang ada di sini, angkanya itu bisa berbeda dengan cash flow yang sebenarnya ya teman-teman. Kita melihat di tahun 2020 JRPT ini bisa menghasilkan 1 triliun. Dan di 2021 dia 786 miliar. Tapi kalau kita melihat secara cash flow, kita ke bawah lagi nih part yang ketiga, bahwa aktivitas operasi atau disingkat cash flow from operating ya, atau saya singkat CFO, ini angkanya bertumbuh teman-teman. Ya. Ada kenaikan. Ya, ada kenaikan. Sehingga kalau kita melihat dalam membaca laporan keuangan, tadi saya sebut bahwa fokuskan kita melihat pada CFO. Karena CFO, angkanya ini berbeda, sangat-sangat berbeda dengan apa yang terjadi di laporan laba rugi. Ini 1 triliun turun 30% ya, turun 25%-an, jadi 750 miliar, tapi di cash flow malah naik nih. Kok bisa seperti itu? Karena real profit dalam bisnis itu adalah di CFO-nya. Makanya teman-teman, cara paling singkat dalam membaca laporan keuangan adalah fokuskan selalu di arus kas dari aktivitas operasi. Nah, kasus ini dulu juga pernah pada di emiten BRI Syariah ya. Sebelum dia di merger, kalau teman-teman lihat di tahun-tahun sebelumnya, misal 2017, 2018, itu kalau kita bedah LK dari BRIS ya, CFO-nya itu sangat menarik teman-teman. Ada kenaikan atau positif. Tapi kalau kita melihat dari sisi labanya, laba BRIS, itu minus atau kecil. Berbeda jauh berbanding terbalik ya dengan cash flow-nya. Teman-teman bisa simak aja di BRIS. Makanya jangan heran pada saat di angka 200-300-an BRIS, itu sangat-sangat menjadi opportunity yang paling baik ya. Sekarang kita juga coba masuk ke dalam Campina lagi soal cash flow-nya dan perbandingan dengan labanya. Nah, teman-teman kalau kita melihat laba tahun 2020 dia itu cuma 44 M dan 100 M itu di 2021. Ada pertumbuhan nih. Tapi kalau kita melihat dari CFO-nya, angkanya beda ya teman-teman. Ini 200 miliar loh, tahun 2020. Bukan 44 M yang tadi. Ya, bukan 44 M. Ini laba nih, ya, labanya 44 M. Tapi dari sisi cash flow beda 200 M. Duh, kok bisa ya seperti itu? Nah, saya tekankan kembali bahwa CFO itu adalah real profit, ya. Sehingga ini juga sama, 213 miliar. Tadi kalau kita lihat dari 2021 labanya cuma 100 miliar, ya. Yang tadi. Nih. Wah, jauh banget ya Mas bedanya. Betul. Makanya teman-teman fokuskan selalu di CFO. Nah, mungkin yang jadi catatan tersendiri adalah tiap sektor dalam pencatatan ini mungkin berbeda, terutama di sisi cash flow-nya. Cuman biasanya untuk emiten perbankan memiliki karakteristik yang berbeda. Saya kasih contoh emiten BRI ya. Oke teman-teman sekalian, ini merupakan emiten BRI ya, laporan keuangannya yang tadi, bahwa jika emiten perbankan itu memiliki karakter yang berbeda pada sisi cash flow-nya ya teman-teman. Sehingga ada dua hal, arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi, dan kas neto yang diperoleh dari kegiatan operasi. Nah, apakah ini yang digunakan, ataukah yang ini nih, teman-teman? Nah, dalam membaca CFO yang tadi, untuk sektor perbankan, teman-teman fokusnya yang di sini ya. Kenapa? Karena arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi itu, komponennya adalah pendapatan dikurangi beban-beban bunga, sehingga dapatnya adalah ini. Kenapa kok nggak pakai yang ini, Mas? Karena kalau kita menggunakan kas neto yang diperoleh dari kegiatan operasi, kas neto di sini itu biasanya sudah terkurangi dalam komposisi yang seperti ini, penempatan kas pada BI, lalu juga efek-efek yang dijual kembali, dan segala macam. Jadi,
Teman-teman kalau melihat emiten perbankan, CFO-nya adalah yang ini ya. Oke, itu aja video dari saya terkait membaca laporan keuangan. Sehingga teman-teman bisa, saya harap 5 menit dalam membaca laporan keuangan itu sudah bisa menyimpulkan. Apakah laporan keuangan itu bagus, apakah jelek, atau mungkin manajemennya suka ngakalin laporan keuangannya. Nah, teman-teman sekarang sudah bisa bahwa sebagai prioritas adalah cash flow. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat, tetap subscribe, dan selalu tonton Sofyan Finansial. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan bisa kolom komentar, diisi. Dan kalau ada pertanyaan, diskusi secara pribadi, silakan aja kontak, sudah ada kontak person saya. Thank you.